Baik, kita angkat hati dan pikiran kita kepada Tuhan Yesus. Bapa di sorga, berbicaralah Engkau di tengah-tengah jemaat kami terkasih Kristus di sini. Kami rindu akan kebenaran Tuhan Yesus. Urapi hamba-Mu dan kami semua yang hadir di sini tanpa kecuali. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bagi kita yang sudah diberkati Tuhan, mari sama-sama mengatakan amin. Haleluya, silakan duduk saudaraku. Nah, ini sekarang penajaman terhadap kunci rahasia kehidupan yang fundamental tentu jadi dari Allah. Seperti apa sih? Sekalipun banyak kunci-kunci kiat-kiat kehidupan di dalam praktek hidup sehari-hari, apakah itu kunci kebahagiaan rumah tangga, kesuksesan, and so on. Tetapi kali ini setelah saya rangkum semua fondasi kunci kehidupan yang sangat-sangat tak terbantahkan adalah ada 3. Cukup ada 3, selebihnya itu lain-lain. Pertama, klik. Manusia itu pasti meninggal dunia. Itu tidak terbantahkan Bapak Ibu Saudaraku. Percaya atau tidak, pasti kita semua meninggal dunia. Yang kedua, kita pasti berhadapan di tahta pengadilan Kristus. Baru yang ketiga, dari hasil persidangan pengadilan tahta Kristus, kita akan menuju 2 tujuan hidup. Tujuan kekekalan di sorga dan kebinasaan untuk selamanya. Nah, sekarang mari kita teliti satu persatu mengenai masalah manusia pasti meninggal dunia. Di balik kehidupan manusia memang ada kematian. Kapan kita meninggal? Kita tidak tahu. Yang pasti kematian itu tragis. Sewaktu-waktu bisa terjadi di dalam kehidupan kita. Kita bisa melihat contoh-contoh tsunami, badai, apakah itu seperti di Tiongkok baru-baru ini, di Padang. Belum lagi kematian itu yang seharusnya belum waktunya kita meninggal. Karena kekurang hati-hatian kita, katakan mengendarai sepeda motor anak muda, terjatuh lewat. Kami bersyukur kepada Bapak Gembala Sidang Jemaat kita, senior kita, Bapak Hagai. Baru pulang dari Singapura dan kembali sehat melayani kita di sini. Haleluya. Nah, terkait dengan sakit penyakit Bapak Ibu, kalau kita tidak juga disiplin menjaga kesehatan, tidak mengatur waktu istirahat, sekalipun kita menomorsatukan Tuhan, termasuk saya, bayangkan baru-baru ini
Karena sudah terjadwal berkhotbah di Surabaya tanggal 27 ya, bulan Juli. Sementara saya harus ujian tanggal 28, 29, 30 di Sekretaris Negara. Tapi dari berbagai aktivitas saya harus tetap menomorsatukan Tuhan. Tapi setelah itu saya istirahat total untuk memulihkan kembali kesehatan agar bisa segar bugar kembali. Amin. Nah, bagaimana dengan bapak-bapak ibu? Saya tahu semua ini serba sibuk. Karena bagaimanapun kita harus bekerja dan bekerja. Tetapi di balik pekerjaan kita untuk meraih satu cita-cita, jangan terlena. Jangan terlena dengan kesibukan itu. Karena itu semuanya akan ditinggal. Akan ditinggal, tetap utama Tuhan. Amin. Nah, jadi dari berbagai sakit penyakit yang tadinya bertubi-tubi tapi kita mampu mengatasinya, kita akan diberi Tuhan sehat walafiat. Tapi bagi mereka yang tak peduli dengan kesehatan, makan dengan sembarang, ya yang seharusnya belum waktunya lewat, selesai sudah, mati, meninggal. Jangan terjadi sama jemaat Tuhan di sini. Amin. Kemudian ini sudah sering saya katakan, kurang adanya sensitivitas terhadap kehidupan pribadi, lepas pribadi kita, saudaraku. Harus menyadari bahwa di dalam tubuh kita masing-masing, di dalam jasmani kita ini, ada roh kehidupan yang pernah dihembuskan oleh Allah pada saat kita diciptakan dulu. Ya, roh kehidupan. Itu di Kejadian 2 ayat 7. Dicatat itu. Nah, itu harus didayagunakan. Bekerja sama dengan Roh Kudus yang sudah mendiami hidup kita selama ini. Halo? Ketika kita mau berjalan, mau melangkah, jika ada satu warning, peringatan, katakan jangan berangkat, berangkatlah, lakukan itu. Jangan ditunda. Contoh sudah saya katakan, pernah ketika saya tidak jadi meninggal ketika naik pesawat terbang Lion Air di 2019 itu. Karena ada peringatan jangan berangkat bin SAR. Ada kalanya juga orang sudah berusaha berangkat pagi-pagi dari rumah, mau naik pesawat, terlambat. Karena dengan berbagai sikon kondisi. Ngomel ini penumpang. Wah, kenapa nggak ditunggu? Ditunggu saya. Pesawat sudah di close, boarding sudah ditutup. Ada dua makna dari peristiwa itu juga. Pertama, kalau tidak ingin terlambat cepat datang. Kan begitu. Kedua, ternyata dibalik daripada itu pesawat tadi terjatuh. Ada kecelakaan. Jadi semua persoalan hidup yang terjadi di dalam kehidupan kita, jangan pernah disesali. Ambil makna peristiwa dibalik daripada itu semua. Amin. Jadi saya pun mengambil hikmah. Ketika saya sudah ditegur Tuhan jangan berangkat bin SAR, padahal saya harus bekerja di kantor hakim tinggi di Bangka Belitung saat itu. Saya tidak peduli persoalan itu mau diberi sanksi, mau dikurangi remunerasi gaji, tidak jadi persoalan. Ini Tuhan yang bicara. Coba kalau saya ikut, dari mana saya bisa bersaksi dengan Bapak Ibu Saudaraku? Inilah salah satu pengalaman hidup. Alami Tuhan di setiap hidup saudara selama masih hidup. Ya, karena dari pengalaman itulah perjumpaan dengan Tuhan, encounter with God. Saudara akan bisa bersaksi, menemukan
Tuhan dalam hidupmu. Kalau sudah Tuhan bertahta di dalam hidupmu, wow, saudara tidak akan khawatir untuk berjalan kapanpun, dimanapun. Namun kembali lagi kepada kehidupan seseorang yang memang sudah saatnya meninggal dunia. Memang dia orangnya takut akan Tuhan. Dia sehat selalu panjang umur, sekalipun ada sakit penyakit. Tetapi selalu diberi Tuhan kesehatan, keselamatan. Karena ada misi visi daripada seseorang itu sebelum selesai tugasnya melayani. Sebelum sempurna hidupnya, dia diberikan Tuhan senantiasa kesehatan dan panjang umur. Tapi setelah itu waktunya selesai. Kita pun kalau sudah merasa selesai tugas-tugas kita di bumi ini, dalam arti tugas ya melayani Tuhan, pengabdian kita kepada Tuhan, kapanpun akhirnya dipanggil Tuhan, siap. Amin. Banyak orang takut mati. Nah, mati, wah ngeri. Karena ada yang ditunggu. Kalau yang ditunggu mungkin saya belum selesai melaksanakan amanah kepercayaan daripada Tuhan. Oke, bagus. Anakku belum sarjana, belum menikah. Usahaku belum selesai. Ini yang menjadi persoalan, saudara. Di sela-sela kesibukan meraih cita-cita untuk mendapatkan prestasi perekonomian yang sukses, sah-sah saja. Tetapi di sela-sela kesibukan kita itu, jangan lupa memuji, memuliakan Tuhan yang menjadi prioritas utama. Karena semua itu yang kita dapatkan tadi adalah kasih karunia dari Tuhan. Dan pada saat-saat kita melakukan aktivitas yang begitu sangat dahsyat itu, disitulah sering terjadi celah-celah perbuatan dosa. Tapi ketika saudara mampu terhindar dari perbuatan dosa itu, berarti perjalanan hidup kita baik-baik saja. Kalau sudah waktunya meninggal dunia, saudara pun sudah dianggap selesai, bahkan saudara sudah dalam kategori bertobat. Yang menjadi persoalan apabila mereka belum selesai tugasnya sekaligus belum bertobat. Nah, inilah akan berhadapan dia nanti dengan pengadilan Kristus. Ya. Nah, kalau begitu kembali lagi, sudah berapa kali saya katakan, bagaimana untuk bisa masuk ke surga itu? Begitu sulitkah? Ya, ini memang barang branded. Bukan hedonisme yang diperoleh dari berbagai harta yang tidak jelas itu. Jadi kalau branded yang begitu mahal harganya, karena apa? Kita harus suci dan kudus. Nah, ini barang langka. Tapi Tuhan kan sudah mengajak kita, memanggil kita. Tuhan sengaja datang ke bumi ini untuk mencari kita-kita yang berdosa. Agar bertobat. Seperti diatur dalam Lukas 5 ayat 32. Lukas 5 ayat 32 itu. Tuhan sudah mengajak kita supaya bertobat. Kenapa sulit? Sementara saudara pingin masuk surga. Padahal syarat utama mutlak harus kudus. 1 Petrus 1 ayat 6 itu. Kuduslah kamu sebab aku kudus. Be holy for I am holy. Be holy for I am holy. Loh, kita mau ingin masuk surga. Tapi kita tidak mau bersih suci. Kenapa tidak mulai dari sekarang
kita memulai belajar untuk kudus. Sekudus-kudusnya sesuai persyaratan yang diminta oleh Tuhan Yesus itu. Kenapa? Ini menjadi problem solving yang harus kita pecahkan bersama. Inilah tugas berat seorang jemaat Kristiani pengikut Kristus. Jangan coba-coba menjadi pengikut Kristus, akan tetapi tidak mau suci kudus. Karena target daripada Tuhan Yesus adalah masuk surga. Amin. Amin. Beri kemuliaan kepada Tuhan dulu. Makanya sengaja dia merintis jalan kita, Bapak Ibu, ini udah sering saya sampaikan. Sekalipun menurut kita berat, aku datang kata Tuhan Yesus. Ke bumi ini untuk merintis jalan kebenaran dan hidup. I am the way, the truth, and the life. Berani sendirian Tuhan, satu-satunya nabi. Aku pintu masuk surga itu. Tidak ada yang lain. Amin. Yang dimaksudkan di sini ada satu prinsip dolorosa. Kesengsaraan. Penderitaan. Seperti yang saya katakan. Bukan berarti pengikut Kristus itu menjadi orang-orang yang menderita sengsara. Bukan, saudaraku. Tetapi ketika ada dosa, potensi dosa yang mau terjadi di dalam hidupmu, mau menggerogoti hidupmu, stop. Secara kedagingan memang saudara rugi. Tetapi secara rohani, waduh, puji Tuhan. Inilah yang dinamakan apa? Sengsara membawa nikmat. Bukan nikmat membawa sengsara. Banyak orang ingin kaya. Bukan dari hasil pekerjaan. Sehingga semua itu ludes diambil. Jangankan itu. Ketika kita juga meninggal dunia juga ditinggal semua kok itu. Ditinggal. Saya sudah hitung-hitung nih. Wah, kalau dilihat profesiku lumayan sih. Sampai profesor loh. Kalau harta benda relatif ya. Ditinggal loh semua. Tetapi yang diambil Tuhan adalah kebaikan. Harta kita yang paling mahal di surga adalah kesucian hidup. Makanya memikul kayu salib itu berat, saudaraku. Artinya di sini harus mau menanggung kebenaran demi kebaikan masa depan kita. Seperti lagu ini. Ku pegang tetap kayu salib Yesus. Ya. Teksnya ya. Asa tak berarti, jalan dengan tanpa harapan, tangan yang berlubang paku menjamah jadi hidup baru, dan kayu yang kasar mengubahku, jalan hidup yang penuh kegagalan. Selama-lamanya
darah Yesus yang suci sudah mengalir di Kalvari. Bila zaman berlalu, dunia menderu, ku tetap pegang salib itu. Saya mau bicara musik. Ya, inilah kayu salib yang harus kita pertahankan. Jangan hanya Tuhan Yesus sendiri yang akan memikul kayu salib itu. Saudara pun dan saya harus bisa memikul tanggung jawab, kebenaran, hidup demi kekekalan di surga, saudaraku. Percayalah, ini tidak bohong. Tidak bohong. Pokoknya saudara sekarang ini menderita, asalkan itu demi kebaikan, percayalah kepada Tuhan. Berarti saudara akan membawa kenikmatan, kekekalan. Saudara dimusuhi orang, dijolimi orang, luar biasa orang memusuhimu, tak mengapa. Saudara tidak boleh membalas kemarahan itu dengan dendam. Harus bisa mengingat Tuhan Yesus bagaimana dia disalib, rela mati demi menebus dosa-dosa kita. Beri kemuliaan kepada Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Karena itulah saudaraku, senantiasa kita harus mengalami perjumpaan dengan Allah tadi, ya, secara eksklusif, pribadi. Sampaikanlah semua persoalan hidupmu dengan Allah. Ya, tidak perlu ada orang lain yang tahu. Kalau saudara dan saya bercakap-cakap dengan Tuhan itu secara pribadi di rumah, di kamar, apalagi pagi-pagi, Dia akan hadir Bapak Ibu terhadap permintaanmu. Saudara bisa sampai meneteskan air mata. Apa persoalan hidup yang saudara lakukan? Percayakanlah hanya kehendaknya yang jadi, bukan kehendakmu. Amin. Saudara pokoknya mengalir saja. Ya, mengalir semua kehidupan ini. Nah, baik, karena kalau waktunya kita meninggal, hal yang mustahil kita bisa memperbaiki hidup kita. Mari kita lihat sekarang bagaimana manusia berhadapan dengan tahta Kristus. 2 Korintus 5 ayat 10. Ternyata tidak bisa dicegah, Bapak Ibu Saudara, setelah kita meninggal. Apakah kita sudah sempat bertobat atau belum? Pokoknya dibangkitkan semua itu orang yang mati. Dan hanya yang membawa saudara itu ke tahta kerajaan, tahta pengadilan Kristus itu hanya Allah. Allah sendiri. Bukan jaksa penuntut umum seperti di pengadilan negara. Saudara mau tidak mau diseret harus bisa. Harus mau. Tak ada alasan sedikit pun. Perhatikan, di sini kita sekarang berhadapan seolah-olah dengan pengadilan tahta Kristus. Bayangkan seperti apa perbuatanmu, perbuatan saya selama ini.
Apakah perbuatan dosa yang tersembunyi atau secara terang-terangan? Tersembunyi ini pun menjadi sasaran empuk daripada pengadilan Kristus. Yang seolah-olah kita suci di atas kebenaran firman Tuhan. Akan tetapi sesungguhnya kita paling munafik. Contoh-contoh tidak perlu lagi saya sampaikan karena sudah saya sampaikan beberapa minggu yang lewat. Tetapi berbagai profesi, jabatan, aktivitas kita sering kita melakukan berbagai kesucian hidup seolah-olah demikian. Akan tetapi sebenarnya itu terbingkai di dalam kekotoran hati yang busuk. Ini juga menjadi sasaran daripada pengadilan Kristus. Dan ketika kita berhadapan di pengadilan tahta Kristus ini, semua perbuatan yang baik, yang tidak baik juga dinilai. Dinilai. Mana lebih banyak perbuatan kita yang jelek daripada yang baik dan yang benar itu. Ini hanya Tuhan yang memiliki hak prerogatif. Ya. Kalau di pengadilan negara seperti yang juga sekarang ini sering terjadi, sering para terdakwa atau pelaku itu berbohong, bukan aku, main mata dengan hakim. Tapi di pengadilan Kristus tidak laku main mata. Tolong aku Tuhan, selesai. Selesai sudah rekonsiliasi. Ketika sebelum terjadi penghakiman terakhir itulah sebenarnya kita selesaikan semua dosa perbuatan kita. Tuhan sangat menghargai pertobatan daripada penghukuman saat itu. Tapi kalau sudah di penghakiman terakhir, perdamaian, permohonan maaf sudah tidak berlaku lagi Bapak Ibu Saudaraku. Ini yang mengerikan. Makanya waktu kita hidupnya bisa kita memperbaiki hidup kita tadi. Dan yang tahu kita sudah diampuni tidaknya hanya Tuhan yang tahu. Jangan menganggap saya karena sering berdoa, bersekutu, dosaku sudah diampuni Tuhan. Tuhan yang tahu di sini nanti dicatat di dalam kitab kehidupan Tuhan. Ini tolong ya dicernakan, itu ngeri ketika kita nanti berhadapan di pengadilan Kristus tersebut ya. Ada memang satu hal yang menarik dan sangat menakutkan di dalam firman Tuhan. Ketika saudara sudah mengetahui perbuatan itu dosa, tapi dilakukan juga setelah mengerti akan kebenaran itu. Ya, seperti yang diatur dalam Ibrani 10, 26, 27. Ini berbahaya sekali. Karena tidak ada lagi pengampunan dosa atas perbuatan yang disengaja. Jadi kalau di pengadilan negara, pembunuhan berencana 340 KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, itu kan sudah direncanakan, tersistemik, terstruktural bagaimana targetnya supaya mati. Nah ternyata di kitab Alkitab pun ada kata-kata perbuatan yang disengaja. Jadi sudah tahu salah dilakukan. Artinya di sini akibat hukumnya tidak ada lagi pengampunan dosa untuk orang itu. Bahkan kematian yang mengerikanlah nanti yang diterimanya di pengadilan terakhir.
Tapi percaya Bapak Ibu, setelah saya cross check firman ini, kalau itu dilakukan sebelum dia meninggal, tapi sudah tobat memutus mata rantai dari perbuatan jahatnya. Nah, ini ada yang menarik. Kalau di pengadilan negara memang ada hal-hal yang memberatkan dan meringankan perbuatan terdakwa. Tetapi itu sangat klasik. Kalau dia masih muda, diharapkan masih bisa memperbaiki diri. Ya kan? Sudah tua, sudah nggak mungkin lagi bekerja. Ya. Tapi kalau di pengadilan negara, tidak ada hal-hal yang meringankan dan yang memberatkan. Saudara saja hanya di pelataran surga itu tak ada kalimatnya. Hanya di pinggir-pinggir surga itulah saya duduk. Kena hujan itu. Tampias. Tidak ada itu. Pokoknya masuk surga. Ya, menjadi anak-anak pilihan Tuhan atau masuk ke lautan api terpisah dengan Allah. Wah, kalau begitu berat juga ya. Apa itu hal-hal yang dipandang menarik? Mari kita lihat di dalam pengadilan Kristus. Ini. Bagaimana strategi cara Yesus menyelidiki hati dan menguji batin manusia itu? Hanya Tuhan yang tahu. Disinilah ketahuan perbuatan kita selama ini, dosa tersembunyi, dosa yang disengaja, sudah bertobat atau belum. Betul-betul tobatnya, pokoknya sudah tidak ada lagi istilah dosa terpendam dalam hidupnya. Karena Roh Kudus benar-benar sudah ada di dalam hidupnya. Menuntun langkahnya. Ya. Seperti yang diatur dalam 1 Korintus 6 ayat 19 dan 20. Saya ingin di luar ini buat dulu 1 Korintus ayat 6 ya 19. Ya, siapa tahu salah ayat yang saya sampaikan. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang sudah berdiam di dalam kamu? Bahwa Roh Kudus itu kita peroleh dari Allah dan bahwa kita ini bukan lagi milik sendiri, tetapi di ayat 20-nya telah dibeli secara lunas. Amin. Mahal harganya. Karena apa mahal? Tuhan Yesus rela di kayu salib. Itulah kemahalannya. Karena itulah kita harus memuliakan Allah dengan tubuh kita ini. Dan tidak hanya itu. Apa yang sudah saudara rintis sekarang? Apakah perekonomianmu sudah menjadi sukses? Kesehatanmu sudah menjadi sukses? Kebahagiaan rumah tangga menjadi sukses? Muliakan Tuhan dengan semua apa yang sudah saudara peroleh itu. Artinya jangan kotori lagi hidup rumah tangga, pekerjaanmu, jangan bermain-main api korupsi lagi. Sudah, stop. Amin. Sudah. Waduh, ini berat. Tapi harus bisa. Harus bisa. Caranya tadi apa? Tempatkan Roh Kudus. Apa sulitnya? Tempatkan Roh Kudus di dalam tubuhmu. Toh firman Tuhan sudah berkata, aku ada di dalam tubuhmu. Ya sudah, gunakanlah komunikasi dua arah antara hatimu, pikiranmu dengan roh. Apa maunya Tuhan? Amin.
Wih, hebat sekali. Kalau ini bisa dijalankan Bapak Ibu. Amin. Nah, di pengadilan Kristus tadi, ternyata jauh-jauh sebelumnya, Kristus sudah membuat pertimbangan hukum. Ratio decidendi. Terhadap trik record. Terhadap karakteristik kita. Makanya dicatat di dalam buku kitab kehidupan, apapun yang saudara lakukan, dicatatnya loh. Tanpa kita sadari itu. Makanya saya pernah mengatakan, catat buku harian dalam hidupmu sehari-hari. Kalau saudara hari ini berbuat dosa, sudah sempat terlanjur mulut ini, ngomong sembarang. Catatlah itu. Ampun, jangan saya ulangi lagi, maaf. Tadi iblis ternyata masih kuat mendominasi saya. Aduh Tuhan. Catat. Tapi jangan besok ulangi lagi. Residivis. Berat. Akhirnya enggak didengarkan Tuhan itu. Aku bukan tidak panjang tanganku, kata Tuhan, kembali. Bukan tidak dekat pendengaranku untuk menjawab pergumulanmu. Tapi karena dosa yang memisahkan saudara dengan saya. Nah ini kalau sudah begini udah repot. Jangan itu terjadi. Aku tidak kenal dengan kamu. Nyahlah. Dariku dia bilang, wah jangan sempat. Tuhan tidak mau lagi. Amin. Aduh, beri kemuliaan kepada Tuhan Yesus. Nah ini para WL singer kita, saya lihat itu semangatnya kalau menyanyi itu. Jadilah semangat rohaninya juga bangun. Menjadi contoh. Saya pun harus menjadi contoh, apalagi gereja kita ini akan diberkati Tuhan. Nanti sore ada ibadah perdana. Amin. Bila perlu, tanpa kecuali hadir dulu kita. Untuk main sporting. Ya. Rekan-rekan yang tidak sempat waktunya. Karena kita harus menjaring mereka-mereka itu. Menyelamatkan jiwa-jiwa mereka. Tidak hanya si monoseki, si A, si B, si C. Semua kita. Amin. Wong kita keluarga besar kok di hadirat Tuhan. Apalagi kalau kita selesai makan. Kadang-kadang ada roti. Ya ampun. Haleluya. Amin. Beri kemuliaan kepada Tuhan. Ada. Nah, ketika di hadapan Allah di persidangan pengadilan Kristus tadi, nih satu-satunya dia loh, tidak ada yang lain, tidak ada panitera pengganti, tidak ada di sana penasihat hukum membelamu lagi, ya, kecuali Allah sendiri, supaya tidak tegang. Kita nyanyikan dulu Tuhan pembela, nanti baru kita lanjutkan. Karena tinggal sedikit lagi. Saya kira Nyonya bisa hadir itu. Pembelaku. Coba. Tuhan engkau pembelaku. Teks. Cepat. Tuhan engkau pembelaku. Jalan hidupku, dalam kesesakan, dalam pencobaan, kau buktikan setiamu. Kala jiwaku terluka, aku lemah tak berdaya. Kau pegang tanganku, kau beri kekuatan, hiburkan hatiku. Melalui semua ini
jalanmu. Dulu ku tidak mengerti mulia rencanamu bagiku. Semua yang telah terjadi mengubahkan menjadi matamu. Sungguh besar anugerahmu, ku ingat kebaikanmu selalu. Ingatlah kebaikan Tuhan itu. Musik. Ingat, saudara juga salah diampuni. Saudara masih bandel, dia sabar menunggumu. Karena tidak seorang pun di antara kita binasa. Tuhan ingin kita hidup kekekalan kelak. Amin. Coba bayangkan, begitu sayangnya Tuhan Yesus berarti sebagai pencipta Allah terhadap kita. Hanya kita tidak mau tahu, sudah hidupmu adalah hidup bagi Tuhan. Amin. Baik, sekarang kita lanjutkan tadi. Kalau di pengadilan negara ada hal-hal yang memberatkan dan meringankan, lalu itu dikurangi hukumannya. Tetapi di pengadilan Kristus ada hal yang mengubah hukuman kita. Yang tadinya tidak tercatat di dalam kitab kehidupan Tuhan, artinya masuk di dalam Wahyu 20 ayat 15, seharusnya orang ini pantas dijebloskan ke lautan api, tapi tidak jadi. Karena selama hidupnya sempat seseorang itu bertobat setobat-tobatnya. Sama sekali memutus mata rantai kehidupan. Mematikan hidupnya dari perlakuan jahat. Menjadi orang-orang suci di hadapan Tuhan. Amin. Dia mengembalikan kembali 1 Efesus 4 atau Efesus 1 ayat 4. Efesus 1 ayat 4. Tuhan Allah menciptakan manusia ini sebelum dunia diciptakan. Sebelum kita dilahirkan supaya orang kudus. Tidak bercacat di hadapannya. Ya, supaya kita kudus dan tidak bercacat. Rupanya ini dikembalikan Tuhan Yesus. Ini dilihat. Dia sudah dievaluasi dari beberapa kali. Ini anak ini bertahan. Bertahan dia. Tidak mau lagi mencele-mencele. Benar-benar konsisten dia menjaga integritas moral. Banyak hakim ketangkap. Saya harus jujur dalam hal ini. Karena menyalahgunakan profesinya. Karena ini memang sudah bukan umum. Bukan rahasia maksudnya. Sudah rahasia umum. Karena roh iblis mempengaruhi kuasa gelap dalam hidupnya. Sehingga yang salah pun dibenarkan dan sebaliknya. Yang benar pun dipersalahkan. Hanya demi intervensi. Demikian juga dokter profesinya. Yang seharusnya tidak perlu harus dibedah seseorang. Tapi dibedah hanya demi sesuatu. Dan yang paling ngeri, saya harus berulang kali saya katakan kita. Para gembala-gembala Tuhan, hamba-hamba Tuhan, pengerja-pengerja gereja. Ini memang keras firman ini. Bahkan bukan menakut-nakuti, mengancam.
Firman itu tidak boleh bermata dua, berpedang mata dua. Jadilah kalau sudah saya duduk di sini, saya pun jangan ada berita-berita yang miring terhadap saya di luar sana. Termasuk dalam rumah tangga. Kalau itu bisa terjadi, wow, inilah yang dimaui Yesus. Ini yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus. Makanya hati-hati. Kalau kami, hamba-hamba Tuhan memberikan firman kebenaran Tuhan di sini, pasti sudah keterpanggilan jiwa. Bukan karena mengharapkan sesuatu. Amin. Ngeri. Haleluya. Tapi ngeri membawa sesuatu kenikmatan. Membawa saudara menuju surga. Nah, jadi tadi disampaikan dalam firman, ternyata dia konsisten integritas moralnya. Tidak mau lagi menyalahgunakan kewenangan yang dipercayakan oleh pemerintah atau yang dipercayakan oleh Tuhan kepadanya. Nah, inilah yang dicatat dalam Ibrani 10 ayat 17 itu. Hebat sekali Tuhan. Akhirnya tidak mengingat-ingat lagi kesalahanmu dan saya. Termasuk dosa-dosa yang sudah kita lakukan selama ini. Dihapusnya. Amin. Nah ini dikembalikan kita kepada ciptaannya semula. Yang dilahirkan tadi sebelum dunia ada. Supaya kita tetap kudus, tidak bercacat. Ini sudah dirangkai kita. Sudah dibelenggu kita. Jangan lagi pernah keluar dari cengkraman daripada Tuhan Yesus ini. Dan disitulah akhirnya dia masuk kepada Wahyu 20 ayat 6. Coba lihat akibat, konsekuensi logis daripada pengampunan dosa. Dicatatlah di dalam Wahyu 20 ayat 6. Berarti kita bersyukur luar biasa nama saudara dan saya menjadi tercatat di kitab kehidupan Tuhan. Dan menjadi milik Tuhan Kristus. Amin. Dan masuk kepada kehidupan kekekalan untuk selamanya. Jadi kematian ini tidak menakutkan lagi buat Bapak Ibu Saudaraku. Saudara gak akan mati-mati lagi. Hidup bersama imam-imam. Ya, memerintah bersama imam Allah dan Kristus. Dan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan dia. Untuk 1000 tahun lamanya atau selamanya di surga begitu. Itu urusan yang maha kuasa itu. Itulah konsekuensi logis Bapak Ibuku apabila dosamu sudah tidak diingat Tuhan lagi. Berarti sengaja kalau berani Tuhan mengatakan, menggarisbawahi, memeteraikan bahwa dosa kita tidak akan diingat lagi. Ini sudah paten ini. Hanya orang-orang pilihan tertentu itu. Banyak yang terpanggil. Tapi sedikit yang terpilih. Coba lihat jalan masuk surga dan neraka itu. Sekali lagi yang ada pintu merah dan biru. Jalan menuju kebinasaan. Sekalipun sudah ditutup pintu itu sebenarnya supaya jangan ada masuk. Tetap dibuka. Banyak orang berduyun-duyun ke sana. Sekarang tidak boleh lagi kita ke pintu api itu. Tetapi biarlah kita sudah dibuka di sana. Ayo klik isinya. Matius 7, 13-14. Menuju hidup kekal itu, biarlah kita beramai-ramai masuk ke surga sana. Amin. Ya, sebagai closing daripada firman kebenaran Tuhan kali ini, ingat, tadi saya katakan firman kebenaran Tuhan ini pedas, keras. Ini bukan saya yang berkata, tetapi firman. Kalau memang kita mau ingin masuk surga, tinggalkan semua
persoalan-persoalan duniawi, ya. Saudara sekalipun bekerja dengan sibuk apapun, tetap jangan melupakan Tuhan dalam hidupmu, karena semua kesehatan pekerjaanmu yang ada tadi adalah karena Tuhan yang memberkati. Amin. Amin. Mau ingin masuk surga? Mau? Nah, kalau begitu persyaratannya penuhi. Bisa? Ayo, haleluya. Beri kemuliaan kepada Tuhan Yesus. Ya. Baik, kalau begitu sekali lagi sambil menutup, ku tetap pegang kayu salib Yesus tadi, agak bagus saya lihat musiknya. Sambil Bapak Gembala sidang mulai membuka acara ini, tapi rekan-rekan sama-sama kita menyanyi. Berdiri. Yang suci sudah mengalir di Kalvari. Bila zaman berlalu, dia menjeru, ku tetap pegang salib itu. Musik. Bapak, Ibu, Saudaraku, demikianlah firman kebenaran Tuhan telah hamba sampaikan. Renungkan firman Tuhan ini Bapak, Ibu, adik-adik manis. Mohon kiranya berdoa sejenak dalam hidupmu, hatimu. Bagaimana sekiranya jika saudara berhadapan dengan tahta pengadilan Kristus, apakah saudara sudah lolos di jeratan kematian, kebinasaan itu, atau masih sedang proses, atau memang sudah bisa dipastikan saudara masuk ke surga menjadi anak pilihan Allah, dan saudara menjadi imam-imam Allah dan Kristus. Jika sudah demikian halnya, oh ampuni Tuhan, masih pasti banyak kekurangan kami. Masih ada Tuhan kekurangan. Sempurnakan kami Tuhan. Yes, Tuhan. Turun Roh Kudus-Mu yang sudah berdiam itu, jangan pergi Tuhan. Jangan kami abaikan itu Tuhan, karena Dia sudah melekat diam di dalam tubuh kami. Kami bukan milik sendiri lagi, tetapi sudah milik Roh Kudus. Bahkan tubuh kami ini sudah menjadi bait suci Allah yang harus disucikan senantiasa, dibersihkan, cleaning. Oh, haleluya Tuhan. Pastikan kami Tuhan bisa hidup
seperti perilaku daripada Tuhan Yesus. Ini tidak muluk-muluk Tuhan. Permintaan Tuhan Yesus, kami hanya bisa stop melakukan perbuatan yang tidak disukai Allah. Haleluya. Haleluya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bagi kita yang sudah diurapi, dipercaya Tuhan Yesus pada pagi menjelang siang hari ini, mari sama-sama mengatakan amin. Haleluya. Silakan duduk.